Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ada tumpuan dari segala harapan. Yang di depan kedengaran ya? Dengar? Kedengaran? Yang depan asli minum berwarna. Jadi nikahu sinadun minal aman. Jadi nikah itu adalah tumpuan dari segala harapan. Dengan nikah kita berharap bisa hidup lebih tentram. Dengan nikah kita berkeinginan selalu diliputi hidup dengan penuh kasih sayang. Dengan nikah kita berkeinginan hidup makmur, hidup sejahtera, hidup bahagia. Kan seperti itu ya. Jadi harapan menikah itu seperti itu. Mungkin sama. Hafid begitu nggak, Hafid? Insya Allah cerdas betul. Sama dengan kita berarti ya. Jadi keinginan menikah itu adalah harapan-harapan tadi agar hidup lebih tentram. Bukan berarti ketika masih lajang, masih bujangan tidak tentram, tapi akan lebih tentram ketika kita menikah. Itu harapannya seperti itu. Selalu diliputi dengan kasih sayang, ya. Kemudian hidupnya makmur, sejahtera, bahagia, begitu, ya kan? Selamat dunia, akhiratnya, kan seperti itu. Niat dari nikah. Tapi yang perlu kita harus ketahui adalah bagaimana cara mewujudkan keinginan tersebut. Jadi likna syai'in thariqah, bahwa segala sesuatu itu ada caranya. Ya, jadi segala sesuatu ada caranya. Bagaimana tadi keinginan hidup kita agar sejahtera, bahagia, tentram, damai, ya, penuh dengan kasih sayang, ada caranya. Yang pertama apa? Langkah yang pertama itu ta'aruf, saling mengenali calon pasangannya. Dalam hal ini adalah Hafid dan Nur Aini, ya, harus tahu karakter masing-masing agar supaya apa? Agar terukur. Sesuatu yang terukur itu akan mudah, ya, akan mudah untuk diantisipasi. Yang sulit itu ketika tidak terukur. Makanya ta'aruf, saling mengenali satu sama lain, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi langkah pertama itu mengenali calon pasangan, ya, ya. Dan yang tidak kalah penting juga harus mengenali diri sendiri, bahwa kita itu tetap masih banyak kekurangan. Kita itu masih tetap keterbatasan. Jadi disadari banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya. Kemudian kita mengetahui betul bagaimana kelebihan calon pasangan. Ini modal awal untuk meraih apa yang tadi menjadi harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum, harus saling bisa memahami satu sama lain. Kalau satu sama lain bisa memahami, maka akan bisa saling menghargai, saling memaklumi. Walaupun perempuan itu di rumah kelihatannya ya santai, padahal luar biasa capeknya itu, ya, Nanda, ya. Jadi bisa saling menghargai satu sama lain ketika saling bisa memahami, ya. Harus saling bisa memahami, gitu. Nah, kemudian kalau sudah saling bisa paham tadi, bisa saling memahami, menghargai, otomatis akan saling bisa bekerja sama.
tidak berebut benar. Yang suka jadi masalah kan berebut benar ya. Benar itu tidak perlu diperebutkan, kalau benar ya benar ya. Tidak diperebutkan pun tetap benar, kan begitu ya. Seperti itu. Jadi bisanya kita menghargai orang lain karena bisa memaklumi. Jadi saling bekerja sama jadi penting. Kenapa harus bekerja sama? Karena kan tujuannya sama. Laki bini tujuannya kan sama tadi, harapannya ingin hidup makmur, tentram, bahagia, penuh kasih sayang. Kalau tujuannya sama ya harus bisa kerja sama. Kecuali tujuannya berbeda. Jadi harus bisa bekerja sama atau ta'awun. Harus bisa bekerja sama agar supaya tadi harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang mulia tadi bisa terwujud. Jadi saya singkat aja karena zuhur jam 11.20 ya. Nah, yang tidak kalah penting, ibu-ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah kita harus sadar kita itu sekarang ada di mana. Ya, ikan itu karena saking fahamnya air, maka dia tidak bingung dengan kedalamannya. Begitupun juga manusia, dia tidak akan bingung kalau tahu dunia itu digelar oleh Allah maksudnya apa. Karena segala sesuatu itu bil maqasid, segala sesuatu ada maksudnya, termasuk dunia. Dunia itu digelar oleh Allah dan kita menjadi khalifah di muka bumi ini itu sebagai apa? Dunia itu agar kita tidak salah menjalani dunia, tidak salah mempersepsikan dunia, karena ini juga terkait dengan rumah tangga. Ibu-ibu terutama hafid bahwa dunia itu yang pertama sebagai darul balam, sebagai tempat ujian. Makanya tidak ada selesai sebelum mati. Jadi matinya ujian seseorang itu karena selesainya ujian seseorang itu karena mati. Ketika masih hidup tidak selesai. Kenapa? Karena darul bala. Ad-dunya darul bala, itu yang difahami. Dunia itu tempat ujian. Apa yang tadi menjadi harapan, pingin tentram batinnya, pingin kasih sayang, selalu mengikutinya, makmur, sejahtera, bahagia, ya, inginnya seperti itu. Tapi harus disadari bahwa dunia itu tempat ujian. Kalau nanti hafid diuji dengan kemudahan, juga tidak boleh lalai kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ataupun nanti ada sandungan-sandungan, juga tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus siap, karena nikah itu lamanya dibatasi dengan kematian sampai kakek nenek, kan begitu. Makanya dipersiapkan mentalnya bahwa dunia itu bersifat ujian. Jadi apa yang kita rasakan, apakah itu yang enak ataupun yang tidak enak, dua-duanya ujian. Keberhasilan juga ujian, apalagi kegagalan. Halal, yang kita makan halal, yang kita pakai halal, yang kita tempati halal, itu tidak mudah di zaman sekarang di kota seperti ini. Tapi harus sadar ya, dunia darul ma'isyah, dunia itu tempat mencari penghidupan yang halal. Bagaimanapun harus diperjuangkan seperti itu agar kita benar-benar diridhoi kehidupannya, kan begitu. Nah, yang kedua apa? Dunia siraun, dunia itu tempat berjuang. Dunia waktu kita, dunia juga masa berjuang. Jadi tempat dan masa berjuang itu dunia. Makanya perjuangan di dunia tidak selesainya tadi ketika ajal nyampe. Ketika ajalnya nyampe, selesai itu perjuangan. Tapi ketika kita masih hidup, mata masih berkedip, itu berjuang hukumnya. Kenapa? Dunia siraun, dunia waktu kita. Jadi dunia itu tempat untuk berjuang. Apa yang diperjuangkan? Bu, apa yang diperjuangkan? Bu, udah lama di dunia loh. Saya udah 35 tahun di dunia. Coba apa yang diperjuangkan dalam hidup ini? Berjuang menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Berjuang menjadi orang yang bertakwa. Apa
memperjuangkan keluarga. Perjuangan yang paling berat itu berumah tangga. Perjuangan yang paling berat itu berumah. Banyak orang menjadi pemimpin sukses tapi gagal di dalam rumah tangganya. Banyak orang dilulukan, dihebat-hebatkan, tapi dalam keluarganya tidak bisa membinanya. Karena memang berat dan memang sulit. Umumnya orang itu lebih menghargai orang jauh daripada orang dekat, betul? Tapi kalau ibu di sini enggak ya? Gak ada. Enggak ada. Ada? Mana orangnya? Jadi yang perlu dihargai itu justru yang dekat, orang jauh lah. Cuma kelihatan baik kalau belum terukur kejelekannya. Tapi kalau yang dekat udah terukur kekurangannya sehingga bisa dikendalikan, tidak membahayakan. Jadi jangan kebalik, lebih bangga dengan orang lain tapi tidak bangga dengan orang dekat, istri, suami, anak, saudara. Itu keliru. Nah, keliru. Nanti bisa salah terus kalau seperti itu. Ya, gitu. Karena tadi orang jauh, orang lain itu tampak baik, ya itu karena belum terukur kejelekannya. Kalau sudah terukur mah jelek banget ya, lebih jelek. Ya, jadi berumah tangga itu hal yang tidak mudah. Makanya perjuangannya harus lebih sungguh-sungguh. Makanya harus dipersiapkan mentalnya dari sekarang. Saya sampaikan tadi ya Fred ya. Jadi dunia itu tempat berjuang dan memang waktu untuk berjuang. Jadi siroun waktu kita tempat berjuang dan masa untuk berjuang. Tempat berjuang dan selamanya berjuang di dunia. Ya. Walaupun mungkin di dalam keluarga yang tidak cocok tetap diperjuangkan agar mereka pun masuk surga dengan doa, dengan contoh dikondisikan seperti itu. Karena apa? Ya, karena kita satu keluarga. Kalau satu masuk surga, semuanya masuk surga. Kan begitu, satu bertakwa, semuanya bertakwa. Makanya perjuangan satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Kan begitu, saling membantu. Jadi kan rumah tangga itu kalau diibaratkan seperti anak tubuh kita, anatomi tubuh. Tangan tidak akan sempurna kalau tidak ada jarinya. Seperti itu. Mata boleh melihat, tapi kan dia tidak mampu memegang. Tangan boleh memegang, boleh nunjuk, tapi kan dia tidak bisa mendekati. Harus dengan kaki, saling bekerja sama. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia, sejahtera dan yang lain-lain seperti itu. Jadi dunia sirapun. Nah kemudian dunia itu apa lagi? Dunia fitrul tahlid. Dunia itu tempat yang menentukan masa depan. Jadi masa depan seseorang itu ditentukan ketika dia hidup di dunia. Bagaimana dia paham tentang dunia atau tidak, bagaimana dia menjalani dunia seperti apa. Jadi masa depan seseorang itu sangat ditentukan ketika di dunia. Masa depan yang dimaksud mana? Masa depan setelah paeh. Tahu paeh? Oh itu. Setelah meninggalkan dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, ada masa depan, masa fitrul tamattu'i, masa di mana kita tinggal menikmati dari apa-apa yang sudah kita jalani waktu di dunia. Dan ketentuan baik dan buruknya itu di dunia. Maka dunia itu darul maghfirah, dunia darul rahmah. Dunia itu tempat ampunan, dunia tempat rahmat kasih sayang Allah. Walaupun di dalamnya banyak orang jahil, banyak orang zolim, banyak orang selin, nyebelin gitu kan. Tapi sifat dunia luar biasa. Karena di dunia ini full ampunan ya. Di dunia ini full ampunan, bahkan kita akan selalu diampuni walaupun dosanya seperti apapun ya, manakala nyawa belum keluar dari tenggorokan.
Makanya bersyukur kita masih hidup dunia, sudah hidup di dunia dengan kondisi sehat, walafiat, gitu. Berkesempatan ibadah, luar biasa. Karena walaupun Islam agamanya tidak semua orang dikondisikan seperti itu. Jadi kita bersyukur. Jadi fitratul tahdid, dunia itu tempat yang sangat menentukan. Orang tua, guru, ustaz, teman, saudara itu timbang bisa menasehati, memberikan contoh, kalau bisa bantu-bantu. Selebihnya yang menentukan ya hafid sendiri mau seperti apa. Ya, jadi yang menentukan kita sendiri. Jadi ilmu kita pun tidak bisa menentukan kita, guru kita pun tidak bisa menentukan kita. Maka hati-hati dengan dunia. Ada makhluk yang tidak ridho kita masuk surga, itu yang jadi permasalahan. Jadi ada makhluk yang tidak ridho kita masuk surga. Siapa? Yang mana? Setan laknatullah. Itu enggak ridho kita masuk surga. Maka baik-baik, hati-hati maksudnya, ya. Hati-hati, banyak sekali hal yang menipu dan itu menggambarkan kondisi dunia dengan bonang. Ngono-ngono ngene-ngene, ngono-ngono ngene-ngene. Itu bahasa Jawa. Ada orang Jawa? Ngono-ngono ngene-ngene. Jadi kehidupan manusia itu digambarkan oleh Sunan Bonang dengan seperti itu. Jadi betul-betul ngono ngene, ngono ngene, ngono ngene, gak jelas. Begini, begini, gak jelas. Manusia itu punya patokan yang jelas. Ya, harus punya patokan yang jelas, harus punya prinsip hidup yang jelas, harus punya tujuan hidup yang jelas, harus punya keinginan yang jelas. Karena kita yang akan menentukan nasib kita di alam barzah, di akhirat nanti. Ya, makanya hati. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi Nanda, terutama ya, dan juga bagi kita semua. Ila ridho'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi hajatina hajatan Bapak Desa dan juga Ibu Indri sekeluarga makbul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdukan syakir hamdan hafid. Qul ya Allah, qul hajatan ya Allah, bihal Islam wal ijazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqarriban qulub thabbit qulubana ala din. Allahumma iftah qulubana ka'bul tawfiq alaikum wa alaikum wa bihi. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa kasibah baliyah. Allahumma ajurna nasratil makhduman hudara muslimin wa kalimat syafaqi lillahi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa kami, ampunilah ya Allah dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami-suami kami,
siang hari ini kami bersaksi Bapak-Bapak Haji Faisal Anwar dan juga Ibu Indri bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur Bapak Ananda Hafiz sudah sampai masa balik dan ketemu dengan jodohnya. Hari ini beliau bersyukur sekaligus memohon kepadamu ya Allah agar engkau meridhoinya, meridhoi pernikahannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bersaksi bahwa Bapak Haji Faisal Anwar adalah orang yang soleh, Ibu Indri adalah ibu yang soleh, Ananda Hafiz juga anak yang soleh. Maka ya Allah berilah kebaikan yang sepadan dengan kesolehannya ya Allah. Qabulah hajatnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga apa yang dipilih oleh Nanda Hafid yaitu Nur Aini menjadi istri yang solehah, menjadi tambatan hati, teman hidup mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahilah ya Allah, ridhoilah ya Allah, jauhkan dari segala yang merintanginya ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajabu du'ana ya Allah. Istajabu du'ana ya Allah. Istajabu du'ana ya Allah. Makbulan hajatana ya Allah. Makbul hajatana ya Allah. Makbul hajatana ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.